Wonten riwayat saking Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bercerita suatu saat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjidah. Ya, pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebet masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Wonten masjid Kanjeng Nabi panggih kalih salah setunggal sahabat Ansor ingkang naminipun Abu Umamah. Lajeng Kanjeng Nabi tangklet. Faqal ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kamu duduk di masjid bukan pada waktu sholat? Artinya enggak biasanya kamu duduk di masjid pada waktu ini. Ada apa gerangan? Qala, jawab Abu Umamah, humumun lazimatni wa tuyunun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niku kathah pikiran umum dan juga ada beban hutang. Jadi mumet nggih, akhirnya piyambake napa? Larinya ke masjid. Iktikaf ibadah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Afala u'allimuka kalaman idza qultahu alhaballahu anka hammaka wa qada anka dainak. Abu Umamah, maukah kamu saya beritahu ucapan doa? Jika kamu mengucapkan itu, memanjatkan doa tersebut, adhaballahu anka hammak, Allah akan menghilangkan kesusahanmu, akan menghilangkan pikiran sumpahmu. Wa qada anka dainak, dan Allah akan melunaskan hutangmu. Ditawari makaten, ya jelas ya. Jawabannya sahabat Umamah, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, purun ya Rasulullah. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, qul idza asbahta wa idza amsait, berdoalah kamu saat waktu pagi dan saat waktu petang. Kamu berdoalah dengan doa ini sekali pagi hari, sekali sore hari. Kadang-kadang tiang tangklat pimpin dongane pisan mawon. Nah, kira-kira yang penting istiqomah nggih, pagi sore. Kok pisan mawon. Kadang-kadang wonten tiyang niku golek amalan lek pendek dianggap kurang mujarab. Rumangsane napa niku amalan niku sing mujarab sing tuh. Betul masalah nggih, jenengan ulang. Mau jenengan ulang 3 kali, mau 7 kali, mau 10 kali nggih. Ya minimal 1 kali. Pagi hari
satu kali sore hari. Bar subuh kalih bar asar atau bar maghrib. Napa donganipun? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal hammi dari sumpek. Ham niku adalah sumpek karena kepikiran atau kekhawatiran hal-hal yang akan terjadi. Niku namanya ham. Engko usahaku piye? Iki napa selat Hormuz ditutup engko berdampak apa ora? Nah, itu memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Akhirnya napa? Mumet, namanya ham. Wal hazan, kesedihan. Nah, kesedihan itu karena sesuatu yang sudah lewat. Jadi kejadian sesuatu masalah tapi sudah terjadi, membuat dia sedih, membuat dia sumpek. Niku namanya hazan. Lah kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi, yang ada kemungkinan ya dikhawatirkan akan terjadi di masa mendatang, itu namanya ham. Ya Allah, aku berlindung padamu minal hammi, dari kekhawatiran tentang yang akan terjadi. Wal hazan, kesedihan dari hal-hal yang sudah terjadi. Ya, apapun itu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasal. Minal ajzi, dari lemah, ketidakmampuan. Jenengan menginginkan sesuatu tapi gak mampu. Pengen ini gak mampu, pengen itu gak mampu. Ini ku ajz. Wal kasal, malas. Malas itu mampu tapi rasa-rasa nglakoni. Nah, niku namanya kasal. Lah ajz mboten, memang gak mampu ngoten ya. Jadi berlindung kepadamu ya Allah dari ketidakmampuan, artosipun supaya diberikan kemampuan kali Gusti Allah. Dan Allah Maha mampu untuk memberikan segalanya. Dan malas diberi kemampuan, kesehatan, pikiran, tapi semuanya malas untuk belajar, semuanya malas untuk ibadah, malas untuk hadir majelis taklim, malas untuk mengerjakan ini dan itu. Nah, padahal mampu, niku kasal. Nah, berlindung kepada ya Allah dari kelemahan dan malas. Karena yang membuat orang tidak maju itu adalah kasal, malas ini. Mampu tapi buatan purun. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubni, dari penakut. Jadi dia umpamanya sebagai suami, istrinya melakukan pelanggaran tidak berani menegur, atau sebaliknya ya, atau dia punya teman ya tidak bagus, nggak berani menegur. Nah ini kan masuk juben ya. Masuk apa? Ketidakberanian. Nah itu kita berlindung kepada Allah dari ketidakberanian. Karena kadang-kadang ya ada satu kesalahan pada orang dekat kita, kita tidak menegurnya. Nah, kadang-kadang kesalahan tersebut ketika memberikan efek negatif, kadang-kadang kula panjenengan nggih katut. Makanya kita perlu berlindung dari napa? Al-jubn. Menjadi penakut, rasa takut. Wal bukhli, dan pelit. Pelit
dengan waktunya, pelit dengan hartanya, waktunya nggak mau digunakan untuk yang bermanfaat, hartanya tidak digunakan untuk yang bermanfaat, nah, itu bukhul. Padahal waktu, harta ya itu adalah aset kita ya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Kita berlindung dari nopo al-bukhr, sifat pelit, sifat kikir. Karena orang kikir niku baidun minan nas, baidun minallah, baidun minal jannah. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, juga jauh dari surga. Qaribun minan nar, cedek kalau neraka. Nah, makanya kita berlindung dari sifat pelit. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid dain, dari beban hutang. Artinya hutang yang tidak mampu kita membayarnya. Jadi hutang yang menghimpit. Nah, kita berlindung dari niku, dari hutang yang kita nggak mampu membayarnya. Wa qahri rijal, ar-rijal di sini maksudnya adalah ad-dhalamah, dan dikuasai oleh orang zalim. Jangan sampai kula panjenengan niki dikuasai oleh orang zalim. Ya. Artosipun dizalimi oleh orang. Dizalimi oleh orang yang lebih kuat dari kita. Nah, kita berlindung dari hal tersebut. Ini 8 perkara yang kita berlindung darinya. Al-ham, al-hazan, al-ajaz, al-bukhul, al-jubun, al-bukhul, ajaz, kasal, jubun, bukhul, ghalabatiddin, qahr rijal. Dan di antara faedahnya doa ini adalah niku yang akan disebutkan dengan Nabi nggih. Adhaballahu anka hammak wa qadha anka dainak. Kesempukanmu ya, masalahmu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hutangmu akan dilunaskan oleh Gusti Allah. Nah, donga kedahe yakin ngene. Mboten napa? Mboten sekedar mengucapkan, tapi betul-betul kita tampakkan bahwa kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, begitulah ya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sayang dumateng kula panjenengan sedaya umatipun. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah disampaikan oleh kanjeng Nabi supados kula panjenengan bisa mengamalkannya dan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh kanjeng Nabi supados kula panjenengan umatipun niki selamat saking keburukan menika. Nah, terus segala solusi niku nggih ada pada mengikuti Allah, taat kepada Allah, taat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Umamah niku wau. Ketika beliau punya masalah, itu beliau parane teng pundi? Teng masjid. Nah, karena ketika kita punya masalah, maka yakinlah yang bisa membereskan masalah itu hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan yang menurut kita, atau bahkan hal-hal yang
berbau maksiat. Nah niku adalah ibaratnya nggih lek wong loro niku ibaratnya wong loro ngombe pereda nyeri. Nek wong loro napa umpamane nggih? Loro ini, loro A, loro B, loro C, loro ini macam-macam. Diobati namung napa? Untuk meredakan nyeri saja. Ya memang sekilas atau sesaat nggih dia enggak merasakan sakit. Tapi obat tersebut enggak mengobati, nggih. Hanya napa? Meredakan nyeri sesaat. Sesuk kumat malih diombeni malih. Mati malih. Penyakitnya tidak diobati bertambah parah. Akhirnya satu saat penyakitnya meledos, parah, komplikasi. Nah, kenapa? Karena tidak diobati, hanya napa? Ibaratnya pereda nyeri. Nah, begitu juga nggih. Kalau panjenengan teng dunia pasti ada masalah. Pasti ada ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Pasti ya, tidak ada satupun kecuali pasti mau diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi pasti diuji, mboten mungkin tanpa ujian. Karena memang dunia ini darul bala, ya, kampung ujian. Nah, akhirat niku darul jaza, kampung balasan. Apa yang kita kerjakan di dunia, nah, mangke balasannya tentang akhirat. Jadi pasti, ya, pasti. Nah, tapi ketika kalau panjenengan pun mendapatkan masalah tersebut, maka sebaik-baik tempat, ya, untuk mencurahkan, ya, problem kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta solusi kepada Gusti Allah. Niku ibaratnya nek penyakit niku langsung, ya, diidentifikasi, kemudian langsung dicarikan obatnya. Oh, ini penyakitnya opo, diperiksakan. Oh, ini diobati sesuai penyakitnya. Mari. Mboten napa? Mboten loro wis langsung pereda nyeri. Sembuh nggih. Sesuk kumat neh. Kasih lagi. Mari. Tapi ngoten nggih. Lama-lama penyakitnya semakin parah. Nah, terus kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan solusi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, ya, kepada orang-orang yang taat kepadanya itu diberikan apa? Solusi kalih Gusti Allah. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia beriman kepada Allah, pasti Allah, firman Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang bagus. Solusinya balik di matang Gusti Allah. Nah, jangan napa niku wau nggih, mencari pelarian sesuatu yang bahkan dilarang oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku ibaratnya wong loro diwehi obat napa, mboten diobati tapi diwehi pereda nyeri. Memang sesaat sepertinya sembuh, tapi sebetulnya itu hanya tertutupi saja. Nah, jadi wadah sangat, ya, doa-doa, ya, seperti
yang dihimpun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam wirid beliau yang disebut dengan Wirdul Latif. Wirdul Latif itu adalah kumpulan doa dan zikir ya, dibaca di pagi hari ya, habis subuh. Isine pun doa dan zikir. Di antaranya doa niku wau, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Dan taksih kathah malih. Yang semuanya niku nggih zikir dan doa yang ada di situ semuanya ya, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang itu semuanya adalah menjadi solusi ya di dalam kehidupan kula panjenengan. Ya, untuk memuluskan kehidupan kula panjenengan. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tuntunan Nabi, pasti akan mendapatkan solusi, pasti akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Ya. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Kadang wonten tiyang niku merasa masalah itu wis ruwet nggih. Ibaratnya benang wis ora kena di ukel malih. Wis ruwet tenan iki, masalahku ruwet wis. Genek solusine iki. Solusine namung siji. Napa? Innalillah. Nggih, untuk kathah niki. Nah, niku secara tidak langsung berarti dia mengecilkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Berarti secara enggak langsung ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tersesat. Karena secara enggak langsung berarti dia itu mengecilkan Gusti Allah. Masalahku wis akeh. Masalahku wis ruwet. Serane iso ngatasi iki. Gusti Allah pun enggak iso ngatasi. Sehingga dia enggak kembali kepada Gusti Allah. Nggih. Ya mugi-mugi mawon. Makane kula panjenengan jangan cari masalah. Nggih, ngata-katakan donga niku wau. Kula panjenengan dituntun oleh Kanjeng Nabi supaya minta perlindungan. Di dunia ini pasti diuji, nggih. Tapi kula panjenengan nggih tetep aja njaluk ujian, tapi njaluk selamat. Di antara yang gini niku ngadang-adakan donga niku termasuk doa ini yang tadi nggih. Itu adalah untuk antisipasi nggih. Jadi supaya ujian kita itu umpamane wae diuji niku ujane ora abot. Wis enteng, mergo napa ade wis antisipasi dengan doa.